Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Berjumpa lagi di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Untuk materi hari ini adalah materi mengenai pengelolaan dana kas kecil atau yang biasa kita sebut dengan petty cash. Saya Gilang Sunu Aditya Putra akan membersamai kalian dalam pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan hari ini untuk materi pengelolaan dana kas kecil atau petty cash. Tetap stay tune di slide-slide selanjutnya. Salam semangat. Lanjutkan, untuk yang pertama adalah mengenai definisi kas kecil atau petty cash. Definisi kas kecil atau petty cash itu sendiri adalah sejumlah dana perusahaan yang dibentuk khusus untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan sendiri yang jumlahnya relatif kecil dan bersifat rutin. Pengeluaran-pengeluaran itu contohnya adalah misalkan pengeluaran rutin yang jumlahnya kecil nih, misalkan kayak pembiayaan perjalanan dinas pimpinan, atau bisa juga pembiayaan untuk membeli bensin, atau bisa juga pembiayaan untuk membayar rekening listrik, membayar rekening air perusahaan, membayar biaya internet. Nah, pokoknya yang jumlahnya kecil-kecil itu tapi rutin, setiap bulan tetap ada. Terus, umumnya dana kas kecil ini biasanya dikelola oleh bagian kesekretariatan atau bagian keuangan tingkat pemula di perusahaan. Bagian kesekretariatan ini artinya bisa juga dana kas kecil ini dikelola oleh bendahara kas kecil, atau bisa juga dikelola oleh sekretaris, atau bisa juga dikelola oleh bagian administrasi di perusahaan. Bagian keuangan tingkat pemula itu seperti contohnya adalah bendahara kas kecil, yang pengelolanya itu pengelolaan pemasukan yang sifatnya pembiayaannya sedikit, tidak terlalu besar seperti itu ya, atau pengeluaran-pengeluaran rutin yang jumlahnya juga tidak terlalu besar seperti itu. Semoga bisa dipahami. Di slide selanjutnya adalah kita membahas mengenai metode pengelolaan dana kas kecil. Metode pengelolaan dana kas kecil itu dibagi menjadi dua metode atau dua sistem. Yang pertama adalah metode dana tetap atau yang biasa disebut dengan impress fund system. Kemudian metode atau sistem yang kedua adalah metode dana tidak tetap atau fluktuasi, atau yang bisa disebut dengan sebutan fluctuation fund system. Oke, untuk metode dana tetap atau impress fund system itu artinya adalah dana kas kecil itu telah ditetapkan setiap bulannya itu sama. Misalkan oleh bendahara kas pusat atau bendahara pusat di perusahaan itu memberikan dana untuk pengisian kembali kas kecil atau kas perusahaan sejumlah setiap bulannya itu rutin 10 juta rupiah. Tidak berubah lebih banyak dan juga tidak berubah lebih sedikit setiap bulannya. Jadi intinya tetap seperti itu. Kemudian untuk metode dana tidak tetap atau fluktuasi atau yang biasa disebut dengan fluctuation fund system, itu artinya bendahara kas perusahaan itu memberikan dana untuk pengisian kas perusahaan dengan jumlahnya itu berbeda-beda setiap bulan. Misalkan untuk bulan Januari diberikan dana kas sejumlah 10 juta rupiah. Kemudian bulan Februari bisa jadi 9 juta rupiah. Bulan Maret bisa jadi lebih besar lagi, menjadi 15 juta rupiah. Karena apa? Karena itu fluktuasi atau tidak tetap, mengukur sebisa perusahaan, semampunya perusahaan memberikan dana kepada perusahaan. Itu makanya dikenal dengan metode dana tidak tetap. Semoga bisa dipahami ya Sobat SMK, tetap semangat. Belajar mengenai macam-macam formulir untuk penyusunan laporan dana kas kecil. Biasanya nanti di laporan dana kas kecil ini kan diminta untuk membuat laporan. Nah, di laporan-laporannya itu nanti kalian diminta untuk melampirkan formulir-formulir yang kalian harus isi, yang harus kalian lampirkan setelah kalian membuat
laporan dana kas kecil tersebut. Nanti di slide selanjutnya kita akan belajar mengenai apa saja formulir-formulir atau form-form yang biasanya harus kalian isi dan harus dilampirkan setelah kalian membuat laporan dana kas kecil. Tetap stay tune. Baik, untuk formulir yang pertama atau form yang pertama adalah mengenai formulir bukti kas masuk. Seperti yang kalian lihat di slide tersebut, formulir bukti kas masuk itu ada beberapa bagian atau ada beberapa part-part yang harus kalian pahami sehingga nanti pada saat kalian mengisi formulir bukti kas masuk tersebut tidak salah. Yang pertama adalah dari atas sendiri itu ada bagian koperusahaan. Nanti itu biasanya kalian isi mengenai koperusahaan itu sendiri. Ada nama perusahaan, alamat perusahaan, sampai dengan informasi tambahan. Kemudian di bawahnya ada tulisan bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini nanti tulisannya untuk membedakan antara formulir bukti kas masuk dan formulir bukti kas keluar. Maka dari itu dikasih judul bukti kas masuk. Kemudian kita lihat di bawahnya ada tulisan nomor dan juga tanggal. Di bawahnya agak ke kanan sedikit ya. Agak ke kanan itu ada tulisan nomor dan tulisan tanggal. Nanti tulisan nomor ini tergantung sekolah kalian mau mengisi menggunakan kode apa. Tetapi biasanya yang umum biasa dilakukan, nomor ini dikasih dengan tulisan karena ini untuk bukti kas masuk, makanya diisi dengan kode BKM titik nomor urut bukti kas masuk tersebut. Terus kemudian tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Seperti itu. Kemudian kita lihat yang di kotak itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah dibayarkan kepada. Dibayarkan kepada nanti diisikan uang tersebut itu diterima oleh siapa, seperti itu. Boleh kalian isi nama orangnya atau boleh kalian isi hanya jabatannya saja, atau kalian isi nama orangnya dan juga jabatannya, itu lebih baik. Kemudian jumlah di sini nanti kalian isi dengan nominal menggunakan satuan rupiah. Misalkan 10 juta rupiah, kalian isi dengan Rp 10 juta, 00. Kemudian di situ ada kolom dengan huruf, itu artinya adalah kalian diminta untuk menuliskan nominal yang tertulis di kolom jumlah dengan kalimat. Misalkan tadi di situ tertulis Rp 10.000.000,00, kalian tuliskan di kolom dengan huruf ditulis 10 juta rupiah. Untuk keperluannya apa nanti kalian lihat, kira-kira kalian mendapatkan pemasukan dari luar itu untuk keperluan apa, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya itu ada kolom disetujui oleh, dibayar oleh, dan juga diterima oleh. Untuk kolom disetujui oleh, nanti tentunya disetujui oleh pimpinan atau yang bertanggung jawab di bagian tersebut. Dibayar oleh artinya adalah dibayarkan oleh orang yang memberikan uang. Terus nanti diterima oleh itu dituliskan oleh nama dan juga jabatan yang sama dengan nama dan juga jabatan yang kalian tuliskan di kolom dibayarkan kepada. Seperti itu. Nanti kita langsung praktek langsung dengan disertai dengan soal. Atau bagian dari formulir bukti kas keluar. Sama seperti bagian yang di formulir bukti kas masuk, ini sama persis bagian-bagiannya atau bagian-bagiannya. Yang pertama ada koperusahaan, kemudian di bawahnya tulisan koperusahaan itu ada tulisan bukti kas keluar. Nah, di sini yang membedakan hanya judulnya saja, yaitu kalau formulir bukti kas keluar, judulnya itu bukti kas keluar. Tapi kalau formulir bukti kas masuk, judulnya bukti kas masuk. Kemudian bagian yang lainnya adalah di situ ada nomor, ada tanggal, ada dibayarkan kepada, ada jumlah, ada dengan huruf, ada untuk keperluan. Kemudian untuk kolom-kolom tanda tangan yang di bawah itu ada disetujui oleh,
ada dibayar oleh, kemudian ada diterima oleh. Ini sama persis dengan form bukti kas masuk. Yang membedakan hanya di judulnya saja. Kalau formulir bukti kas masuk kita beri judul dengan bukti kas masuk. Kalau di formulir bukti kas keluar kita beri judul dengan bukti kas keluar. Kemudian nanti untuk penomoran itu juga nanti berbeda dengan bukti kas masuk. Kalau di bukti kas masuk kita tadi singkatnya itu BKM titik nomor urut. Kalau di bukti kas keluar untuk nomornya nanti kita kasih kode BKK titik kemudian nomor urutnya nomor berapa, seperti itu. Sisanya untuk tanggal, kemudian dibayarkan kepada, kemudian untuk kolom jumlah dengan huruf untuk keperluan seperti itu nanti menyesuaikan dengan permasalahan atau soal. Untuk dibayarkan kepada, misalkan dibayarkan kepada itu nanti artinya adalah pihak, bisa kalian tulis namanya, bisa juga jabatannya, atau ditulis dua-duanya juga nggak apa-apa. Itu siapa yang menerima uang, seperti itu. Kemudian jumlahnya nanti kalian tulis nominalnya berapa menggunakan satuan. Kemudian untuk dengan huruf kalian tuliskan menggunakan kalimat nominal yang tertera di jumlah itu berapa. Kemudian untuk keperluannya, untuk keperluan membayar apa, seperti itu. Karena ini kan bukti kas keluar, artinya kita mengeluarkan uang dari perusahaan untuk membayar atau membiayai sesuatu. Kemudian nanti ada kolom disetujui oleh, dibayar oleh, dan juga diterima oleh. Itu juga sama, disetujui oleh itu bisa oleh pimpinan atau oleh pihak yang bertanggung jawab di bagian kalian. Kemudian dibayar oleh, tentunya dibayarkan oleh bendahara kas kecil atau dibayarkan oleh sekretaris juga boleh. Kemudian ada kolom diterima oleh, nanti ini adalah yang menerima uangnya tersebut, siapa namanya, kemudian kalian tuliskan di bawahnya jabatannya juga apa, seperti itu. Nanti kita akan langsung latihan di soal setelah ini. Oke. Baik, kita lanjut ke formulir yang terakhir yang harus kalian lampirkan ketika kalian sudah membuat laporan dana kas kecil atau akan membuat laporan dana kas kecil, adalah formulir pengajuan dana kas kecil. Seperti yang kalian lihat di layar, formulir pengajuan dana kas kecil ini digunakan untuk kalian yang bertindak sebagai bendahara kas kecil, bertindak sebagai sekretaris, atau bertindak sebagai bendahara di bagian kalian, bertujuan untuk nantinya meminta ke bendahara pusat itu sejumlah dana yang telah ditetapkan, kalau misalkan pakai sistem impres ya, atau sistem dana tetap, atau sejumlah dana yang sudah disiapkan oleh perusahaan, misalkan pakai sistemnya itu sistem fluktuasi, itu nanti digunakan untuk pembiayaan kas bulan berikutnya. Seperti yang kalian lihat di bagian situ sudah ada, yang pertama adalah tentunya judul. Judul di situ judulnya adalah formulir pengajuan dana kas kecil. Terus kemudian di bawahnya kita ada kolom untuk dana untuk bagian. Ini nanti kalian isikan dana kas kecil yang kalian ajukan ke bendahara pusat itu untuk bagian apa. Misalkan untuk bagian operasional kah, atau untuk bagian akuntansi kah, atau untuk bagian marketing, atau untuk bagian pemasaran, atau untuk bagian personalia, atau untuk bagian humas dan lain-lain, kalian tuliskan nanti di situ. Kemudian untuk periode kas kecil itu nanti kalian isikan dengan periode tersebut untuk membiayai dana kas kecil bulan apa. Misalkan bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, beserta juga dengan tahunnya. Karena pembuatan dana kas kecil ini kan dibuat per periode atau per bulan. Kemudian di bawahnya ada dana awal kas kecil. Dana awal kas kecil ini nanti kalian tuliskan sesuai dengan dana terakhir yang ada di laporan dana kas kecil itu ada berapa, menggunakan nominal. Jadi RP berapa, seperti itu. Terus nanti kalian mengajukan dananya itu berapa. Misalkan memang mau mengajukan 10 juta, 20 juta, atau 30 juta, pokoknya sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan, seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada kolom
Di situ ada tulisan keterangan dan juga ada tulisan jumlah. Di keterangan di bawahnya itu kalian yang titik-titik itu nanti kalian tuliskan dengan tulisan pengajuan dana kas kecil, dituliskan seperti itu. Jumlahnya berapa, nanti jumlahnya dituliskan sesuai dengan nominal yang telah kalian tuliskan di bagian pengajuan itu yang di atasnya itu. Pengajuannya kalian mengajukan berapa, terus nanti di situ kalian tuliskan lagi. Totalnya kalian tuliskan sama dengan yang di atasnya, seperti itu. Kemudian nanti ada tulisan bawahnya itu disetujui oleh, sampingnya ada tulisan diterima oleh. Disetujui oleh artinya disetujui oleh pimpinan atau sekali lagi pihak yang bertanggung jawab di bagian kalian. Tanggalnya biasanya diisi dengan tanggal awal bulan atau awal periode kalian mengajukan dana tersebut. Terus di sebelahnya itu tadi ada diterima oleh otomatis oleh bendahara kas kecil, bisa juga oleh bendahara di bagian kalian atau bisa juga oleh sekretaris. Jadi sifatnya fleksibel, yang penting nanti yang menerima biasanya adalah bagian-bagian itu. Tanggalnya sama dengan tanggal disetujui. Terus nanti setelah itu yang menyetujui itu tanda tangan, yang menerima juga tanda tangan di situ dan dikasih nama terang. Seperti itu. Kita akan mulai lagi di slide selanjutnya adalah nanti kita akan praktek langsung bagaimana kita mengisi form-form atau bagan yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya dengan menerapkan soal-soal yang nanti akan diberikan ke kalian. Jadi nanti akan ada soal, terus kemudian nanti kita akan langsung isi di form-form yang tadi sudah kita pelajari. Ada formulir bukti kas keluar, ada formulir bukti kas masuk, ada juga formulir pengajuan dana kas kecil. Ini akan kita pelajari, mohon untuk bisa disimak. Jadi nanti ketika kalian diminta untuk mengerjakan soal-soal tidak terjadi kesalahan lagi. Tetap semangat! Baik, untuk latihan yang pertama atau soal yang pertama di situ sudah bisa kalian lihat sendiri. Di situ ada soal yang pertama adalah perusahaan Anda, yaitu PT Merdeka Raya, melakukan transaksi pada tanggal 3 Agustus tahun 2021, yaitu pengembalian dana perjalanan dinas pimpinan yang bernama Bapak Alnino Perdana Sarjana Hukum. Dana tersebut dikembalikan oleh Bendahara Kas Pusat atas nama Bapak Artonio Sarjana Komputer kepada Anda sebagai Bendahara Kas Kecil. Nama Anda di sini adalah Bulan Merindu Sarjana Ekonomi. Sejumlah Rp1.250.000. Perintahnya di soal tersebut adalah masukkan transaksi tersebut pada bukti kas masuk perusahaan Anda. Oke, seperti tadi form yang sudah dijelaskan di awal, di atas sendiri kita harus tuliskan nama perusahaan kita menyerupai kop atau kop surat yang bisa kalian buat. Di situ ada nama perusahaan kalian yaitu PT Merdeka Raya. Terus bawahnya kalian tulis alamatnya Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 156 Jakarta. Bawahnya lagi ada informasi tambahan yaitu telepon. Bisa juga kalian tuliskan telepon, email, atau fax email juga boleh. Langsung saja di bawahnya itu ada tulisan bukti kas masuk. Di situ bawahnya lagi ada tulisan nomor dan juga tanggal. Nomor di situ seperti kita sepakati tadi di awal, diawali dengan singkatan kode dari apakah itu bukti kas masuk atau apakah itu bukti kas keluar. Semisalkan itu adalah bukti kas masuk, makanya disingkat dengan tulisan BKM pakai huruf kapital atau huruf besar semua. Titik 001. Karena ini adalah transaksi pertama yang dituliskan di bukti kas masuk. Tanggalnya tanggal berapa? Seperti yang kalian lihat di soal, transaksi tersebut terjadi pada tanggal 3 Agustus 2021. Makanya tanggalnya kita tulis 3 Agustus 2021. Langsung saja kita ke tulisan yang ada di bawahnya. Dibayarkan kepada, kita tulis Bulan Merindu dalam kurung Bendahara Kas Kecil. Bulan Merindu ini adalah pihak yang menerima
uang tersebut seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Terus dalam kurungnya adalah jabatan dari nama bulan merindu itu apa. Terus jumlahnya kita tuliskan dengan nominal yaitu Rp1.250.000 dengan satuannya yaitu Rp. Dengan huruf kita tulis Rp1.250.000 pakai kalimat. Untuk keperluannya apa? Kita lihat lagi di soal. Keperluannya adalah pengembalian dana perjalanan dinas pimpinan. Itu agak typo sedikit, nggak masalah. Yang penting maksudnya itu pengembalian dana perjalanan dinas pimpinan. Kemudian untuk call 3 tanda tangan yang di bawahnya itu ada disetujui oleh, dibayar oleh, dan diterima oleh. Disetujui oleh pimpinan, itu namanya sudah ada di soal juga ya. Alnino Perdana Esa, bawahnya kita tulis jabatannya. Dibayar oleh, itu oleh Bendahara Kas Pusat, kita tulis namanya dan juga jabatannya. Diterima oleh, yaitu diterima oleh Bendahara Kecil atau kalian, yaitu namanya di situ Bulan Merindu SE, kita tulis nama dan juga jabatannya. Jangan lupa kolom tersebut harus kalian tanda tangani. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Silahkan kalian simak dulu, kalian lihat dulu. Ini adalah pengisian bukti kas masuk yang kita aplikasikan dari soal yang ada di atasnya. Baik, di slide selanjutnya nanti kalian akan kami sajikan soal dan juga tata cara pengisian bukti kas keluar. Jadi nanti akan disajikan satu transaksi, di mana transaksi itu adalah transaksi yang menyebabkan kas perusahaan menjadi berkurang. Makanya nanti akan dimasukkan atau diaplikasikan ke form-form atau formulir bukti kas keluar yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Silahkan nanti bisa disimak pengisian bukti kas keluar dari soal yang diberikan kepada kalian. Baik, di soal selanjutnya adalah soal untuk diaplikasikan ke bukti kas keluar. Di situ ada soal perusahaan Anda masih dengan perusahaan yang sama seperti tadi, yaitu PT Merdeka Raya, melakukan transaksi pada tanggal 2 Agustus 2021. Transaksi tersebut adalah pembelian 5 buah materai seharga 1 buah itu Rp10.000. Catat transaksi tersebut pada bukti kas keluar perusahaan. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, dari atas kita tulis dulu nama perusahaan sesuai dengan kop perusahaan yang biasa kita buat. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan bukti kas keluar. Kemudian ada bagian nomor dan juga tanggal di bawahnya. Nomor di sini kita tuliskan dengan singkatan bukti kas keluar yaitu BKK.001 karena ini adalah transaksi yang kita tuliskan di bukti kas keluar yang pertama, makanya dimulai dari 001. Kemudian tanggalnya adalah tanggal terjadinya transaksi tersebut, yaitu tanggal 2 Agustus 2021. Di bawahnya kita ada kolom dibayarkan kepada. Nah, dibayarkan kepadanya ini adalah yang menerima uang kita dari transaksi tersebut. Kita cermati dulu, itu kita melakukan transaksi yaitu pembelian 5 buah materai. Kita kira-kira dulu, kira-kira kalau kita beli materai itu bagusnya di mana. Di sini saya tuliskan nama petugasnya itu ngarang karena di soal tidak ada, jadi kita ngarang aja namanya itu. Terus dalam kurung jabatannya adalah sebagai petugas loket kantor pos. Kenapa kita pilih kantor pos? Karena di situ biasanya kita membeli materai itu ya di kantor pos, atau bisa juga dalam kurungnya itu nanti kita tulis kasir Alfamart misalkan, atau kasir toko alat tulis kantor atau apalah kayak gitu. Jadi fleksibel, terserah kalian mau diisi apa. Jumlahnya kita tulis dengan nominal. Karena satu buah materai itu harganya 10.000, belinya 5, berarti langsung saja kita kalikan, yaitu sejumlah Rp50.000. Dengan hurufnya otomatis kalimatnya Rp50.000. Untuk keperluannya kita tulis seperti yang di soal adalah untuk pembelian 5 buah materai. Kemudian untuk
kolom-kolom di bawahnya ada disetujui oleh, dibayar oleh, dan juga diterima oleh. Disetujui oleh pastinya oleh pimpinan karena ini perusahaannya masih sama, namanya seperti yang tadi. Nama pimpinannya juga sama dengan yang tadi, yaitu Bapak Alnino Perdana SH. Kemudian dibayar oleh juga masih sama seperti yang tadi, itu dibayarkan oleh bendahara kas kecil, yaitu Bulan Merindu, karena yang ngasih uangnya kan bendahara kas kecil. Diterima oleh siapa, namanya dan jabatannya sama dengan yang kalian tuliskan seperti di kolom dibayarkan kepada di atas itu, ya. Anandini Sukma, petugas loket, bawahnya seperti itu. Baik, silahkan kalian bisa memahami soalnya yang di atas, terus kemudian pengaplikasiannya ada di bawahnya, silahkan bisa kalian lihat-lihat dulu. Untuk contoh pengisian formulir dan soal yang terakhir adalah contoh pengisian formulir di pengisian dana kas kecil. Nanti akan segera kalian lihat tayangan soal dan juga tata cara pengisian formulir untuk pengisian dana untuk formulir pengisian dana kas kecil. Maksud saya seperti itu. Agak belibet karena kita sudah dari tadi. Oke, tetap semangat pokoknya. Ayo, sobat SMK, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke, langsung saja kita lihat di situ ada soal dan juga bawahnya ada tata cara pengisiannya sesuai dengan soal yang ada di atasnya itu. Kita bacakan dulu soalnya adalah setelah membuat laporan dana kas kecil periode bulan Juli 2021, Anda sebagai bendahara bagian operasional diminta mengajukan dana kas kecil untuk periode berikutnya. Dana yang diajukan adalah sebesar 15 juta rupiah. Nah, di bawahnya langsung saja kita isi di situ. Dana untuk bagian apa? Itu sudah jelas ya di soal adalah untuk bagian operasional. Kemudian periode kas kecil karena di situ laporannya dibuat bulan Juli 2021, terus Anda diminta untuk mengajukan dana kas kecil periode bulan berikutnya, artinya bulan berikutnya dari bulan Juli adalah bulan Agustus 2021. Dana awalnya sebesar berapa? Sebesar sesuai dengan laporan dana kas kecil pada saat bulan seharusnya. Tetapi karena kita tidak menyediakan dan tidak disediakan laporan dana kas kecil periode bulan Juli, makanya kita tulis dana awal kas kecilnya 15 juta rupiah. Seperti itu. Kemudian berapa dana yang diajukan atau pengajuannya berapa? Di situ dana yang diajukan sebesar 15 juta rupiah, kita tuliskan juga 15 juta rupiah. Seperti itu. Kemudian untuk yang di kolom itu keterangan kita isi pengisian dana kas kecil besarnya berapa? 15 juta rupiah, total 15 juta rupiah. Di bawahnya lagi kita tulis disetujui oleh siapa, kemudian diterima oleh siapa. Disetujui olehnya tentunya oleh pimpinan perusahaan, diterima oleh tentunya oleh bendahara bagian operasional. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggalnya yaitu pada tanggal awal periode pengajuan dana kas kecil tersebut. Karena ini dana kas kecil untuk periode bulan Agustus 2021, makanya tanggal disetujui dan tanggal diterimanya adalah pada tanggal 1 Agustus 2021. Kemudian silahkan kalian bubuhkan tanda tangan pimpinan kalian dan juga tanda tangan bendahara bagian operasional, kalian bubuhkan tanda tangan di situ. Namanya kalian tuliskan di bawah tanda tangan seperti itu. Semoga penjelasan-penjelasan dari pengisian form-form yang sudah kita pelajari dari bukti kas masuk, bukti kas keluar, sampai dengan formulir pengajuan dana kas kecil bisa kalian pahami sepenuhnya. Tetap semangat Sobat SMK!
Baik, terima kasih untuk perhatian Sobat SMK semuanya. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan, terutama untuk pembahasan dana kas kecil. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe di channel namanya Guru. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel namanya Guru. Di situ kalian bisa melihat macam-macam penjelasan materi, tidak hanya pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan saja, tetapi juga ada tentang kepegawaian, sarana dan prasarana, terus kemudian juga ada humas dan keprotokolan, dan juga pelajaran-pelajaran kejuruan dari kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saya Gilang Sunu Aditya Putra pamit. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. SMK bisa. SMK hebat.